Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai pemenuhan kebutuhan kebersihan diri dan lingkungan. Yang pertama kita bahas adalah, apa itu pengertian personal hygiene? Personal hygiene berasal dari bahasa Yunani, yaitu personal yang artinya perorangan dan hygiene yang berarti sehat. Kebersihan seseorang adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Kurang perawatan diri adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu melakukan kebersihan untuk dirinya. Jika seseorang sakit, biasanya masalah kebersihan kurang diperhatikan. Hal ini terjadi karena kita menganggap masalah kebersihan adalah masalah sepele. Padahal jika hal tersebut dibiarkan terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan secara umum. Karena itu hendaknya setiap orang selalu berusaha supaya personal hygiene dipelihara dan ditingkatkan. Kebersihan dan kerapian sangat penting dan diperlukan agar seseorang disenangi dan diterima dalam pergaulan. Tetapi juga karena kebersihan diperlukan agar seseorang dapat hidup sehat. Dalam kehidupan sehari-hari kebersihan merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan karena kebersihan mempengaruhi kesehatan dan psikis seseorang. Kebersihan itu sendiri dapat dipengaruhi oleh nilai individu dan kebiasaan. Hal-hal yang sangat berpengaruh itu diantaranya kebudayaan, sosial, keluarga, pendidikan, persepsi seseorang terhadap kesehatan, serta tingkat perkembangan. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi personal hygiene: citra tubuh, praktik sosial, status sosioekonomi, pengetahuan, kebudayaan, pilihan pribadi, dan kondisi fisik. Kemudian berikut adalah penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene. Pertama adalah citra tubuh, penampilan fisik seseorang. Adalah konsep subjektif dari citra tubuh. Citra tubuh memengaruhi cara seseorang mempertahankan hygiene. Adanya perubahan fisik yang disebabkan oleh pembedahan ataupun penyakit, maka dibutuhkan usaha yang lebih untuk tetap mempertahankan hygiene. Kemudian mengenai praktik sosial, kelompok-kelompok sosial dalam pergaulan seseorang dapat sangat memengaruhi hygiene. Saat usia anak-anak, praktik hygiene didapatkan dari orang tua, kebiasaan hidup di rumah, kebersihan lingkungan rumah, dan bagaimana anak diajarkan cara merawat diri. Tetapi seiring dengan bertambahnya usia, pergaulan di sekolah akan merubah cara praktik personal hygiene. Kemudian ada status ekonomi, pendapatan seseorang juga menjadi faktor yang sangat memengaruhi hygiene. Kemampuan seseorang untuk membeli peralatan dan bahan-bahan untuk merawat kebersihan diri dan lingkungan. Selanjutnya ada pengetahuan. Saat ini tidak sedikit seseorang yang tidak paham mengenai pentingnya hygiene bagi kesehatan. Oleh karena itu, faktor pengetahuan juga memengaruhi walaupun pengetahuan itu sendiri tidak cukup untuk memotivasi seseorang untuk menerapkan personal hygiene dalam dirinya. Selanjutnya faktor kebudayaan. Kebudayaan memengaruhi personal hygiene karena cara yang diterapkan di satu daerah dan daerah lainnya akan berbeda. Penggunaan air untuk membersihkan diri setelah dari jamban adalah budaya yang ada di Indonesia, sedangkan, untuk di negara-negara luar, seperti Jepang, China, dan Korea, cukup menggunakan tisu saja. Kemudian dikarenakan pilihannya sendiri, setiap individu pada dasarnya punya caranya sendiri untuk melakukan perawatan terhadap dirinya. Kapan waktu yang tepat, dan dengan apa perawatan diri itu dilakukan. Terakhir dipengaruhi oleh kondisi fisik. Pada saat sakit, terutama sakit keras, tentu kondisi fisik akan menurun, sehingga kemampuan untuk merawat diri pun berkurang. Perlu bantuan orang lain untuk merawat diri. Berikut adalah bentuk atau tipe dari personal hygiene, dimulai dari kesehatan gigi dan mulut, kesehatan rambut dan kulit rambut, kemudian kesehatan telinga, dan kesehatan hidung, kesehatan kulit dan kesehatan mata, serta kesehatan kuku. Kesehatan gigi dan mulut. Gosok gigi merupakan upaya atau cara yang terbaik untuk perawatan gigi dan dilakukan paling sedikit 2 kali yaitu pagi dan pada waktu kan tidur. Dengan menggosok gigi yang teratur dan benar maka plak yang ada pada gigi akan hilang. Hindari kebiasaan menggigit benda-benda keras dan makan makanan yang dingin dan terlalu panas. Kemudian kesehatan rambut dan kulit rambut. Rambut adalah bagian tubuh yang paling banyak mengandung minyak. Karena itu kotoran, debu, asap mudah melekat. Dengan demikian maka pencucian rambut adalah suatu keharusan. Pencucian rambut dengan sampo dipandang cukup apabila dilakukan dalam 2 kali seminggu. Rambut yang sehat yaitu tidak mudah rontok dan patah, tidak terlalu berminyak dan tidak terlalu kering serta tidak berketombean dan berkutu. Kebersihan kulit.
Perawatan kulit dilakukan dengan cara mandi 2 kali sehari yaitu pagi dan sore. Tentu saja dengan air yang bersih. Perawatan kulit merupakan keharusan yang mendasar. Kulit yang sehat yaitu kulit yang selalu bersih dan halus serta tidak ada bercak-bercak merah, tidak kaku tetapi elastis. Kebersihan telinga. Kegiatan menjaga kesehatan telinga dapat dilakukan dengan pembersihan yang berguna untuk mencegah kerusakan dan infeksi telinga. Telinga yang sehat yaitu lubang telinga selalu bersih, untuk mendengar jelas dan telinga bagian luar selalu dalam kondisi bersih. Kesehatan mata. Mata dapat dibersihkan dengan kapas steril yang diberi pelembab normal salin steril. Air mata buatan bisa diperlukan, dan pesanan untuk itu harus diperoleh dari dokter. Tindakan pencegahan harus digunakan jika potongan kecil digunakan pada mata karena dapat menyebabkan cedera kornea. Selanjutnya mengenai kesehatan hidung, perawat mencegah klien jangan mengeluarkan kotoran dengan kasar karena mengakibatkan tekanan yang dapat mencederai mukosa hidung, dan bahkan struktur mata yang sensitif. Pendarahan hidung adalah tanda kunci dari pengeluaran yang kasar, iritasi mukosa, atau kekeringan. Selanjutnya mengenai kesehatan kuku, fungsi dari kuku adalah sebagai pelindung jari. Kuku jari tangan maupun jari kaki harus selalu terjaga kebersihannya karena kuku yang kotor dapat menjadi sarang kuman penyakit, yang selanjutnya akan ditularkan ke bagian tubuh yang lainnya. Tujuan personal hygiene dan dampak yang sering ditimbulkan. Tujuan personal hygiene adalah 1. Menghilangkan minyak yang menumpuk, menghilangkan keringat, menghilangkan sel-sel kulit yang mati dan menghilangkan bakteri. 2. Menghilangkan bau badan yang berlebihan. 3. Memelihara integritas permukaan kulit. 4. Menstimulasi sirkulasi atau peredaran darah. 5. Meningkatkan perasaan sembuh bagi klien. 6. Memberikan kesempatan pada perawat untuk mengkaji kondisi kulit klien. 7. Meningkatkan percaya diri seseorang. 8. Menciptakan keindahan. 9. Meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Kemudian dampak dari personal hygiene adalah: yang pertama, dampak fisik. Banyak gangguan kesehatan yang diderita seseorang karena tidak terpeliharanya kebersihan perorangan dengan baik. Gangguan fisik yang sering terjadi adalah gangguan integritas kulit, gangguan membran mukosa mulut, infeksi pada mata dan telinga, dan gangguan fisik pada kuku. Selanjutnya adalah dampak psikososial. Masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dicintai dan mencintai, kebutuhan harga diri, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial. Konsep asuhan keperawatan pemenuhan kebersihan dan perawatan diri, dimulai dari pengkajian dengan menanyakan: 1. Riwayat pengkajian, seperti pola kebersihan tubuh, perlengkapan personal hygiene yang dipakai dan faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene. 2. Pemeriksaan fisik, seperti pemeriksaan rambut-rambut, kepala, mata, hidung, mulut, gigi, telinga, kulit, kuku tangan dan kaki, genitalia, dan pemeriksaan tubuh secara umum. Kemudian diagnosa keperawatan yang muncul adalah defisit perawatan diri. Selanjutnya intervensi utama yang bisa kita lakukan adalah dengan 1. Dukungan perawatan diri. 2. Dukungan perawatan diri, buang air besar dan buang air kecil. 3. Dukungan perawatan diri, berhias. 4. Dukungan perawatan diri, berpakaian. 5. Dukungan perawatan diri, makan dan minum. 6. Dukungan perawatan diri, mandi. Dan kemudian intervensi pendukung adalah 1. Dukungan emosional. 2. Dukungan pengambilan keputusan. 3. Dukungan tanggung jawab pada diri sendiri. 4. Perawatan mata. 5. Kontrak perilaku positif. 6. Perawatan kuku. 7. Perawatan lensa kontak. 8. Manajemen demensia. 9. Manajemen energi. 10. Manajemen lingkungan. 11. Pemberian makanan. 12. Pemberian makanan. 13. Perawatan mulut. 14. Perawatan perineum. 15. Perawatan rambut. 16. Perawatan telinga. 17. Promosi latihan fisik. 18. Perawatan kaki. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.